Kenapa kita nggak mengeluarkan mekanisme KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, di mana managed by PDAM, by Perumdam. KPI-nya stunting itu bukan hanya miliknya kementerian lembaga zaman sekarang, termasuk BUMN punya KPI untuk stunting. Risk itu sebenarnya ada yang disebut sebagai upside risk. Teman-teman BAI Perindo pasti paham. Tapi dalam birokrasi kita mengenalnya downside risk, cenderung avoiding risk. Padahal kalau ingin maju, ingin berhasil, maka kita akan melakukan atau memanage yang disebut sebagai upside risk. Stunting kita itu ternyata malah meningkat. Walaupun Pak Syarifah punya jawaban panjang, ya kan? Oh, dari mulai lahir dari ini ternyata tidak semua datanya terintegrasi. Tapi kita bisa melakukan win-win bekerja sama dengan Perindo karena punya tanggung jawab sosial. KPI-nya stunting itu bukan hanya miliknya kementerian lembaga zaman sekarang, termasuk BUMN punya KPI untuk stunting. Terus kita lihat pengangguran terbuka malah naik dia. IPM-nya juga di bawahnya kabupaten di bawahnya Kalbar dan nasional. Jadi kualitas manusianya masih rendah sekali. Syukurnya penduduk miskinnya tidak di atas rata-rata kita. Ya, 5,21. Nah, pertumbuhannya ekonomi itu sudah mulai meningkat. Jadi sebenarnya keberadaan dua ini itu sudah mulai terasa sebenarnya. Tinggal kita pastikan lagi tidak ada fraud, tidak ada pemerasan, gitu kan? Semua transparan masuk kepada Pemda, gitu ya. Ide-ide KPBU kita bahas, bagaimana action plan-nya ini. PAD Mempawah cenderung stagnan dan menurun tahun lalu. Kita punya dua investor besar, proyek besar, ya. Tapi kenapa PAD-nya masih gini-gini terus malah turun? Jadi ini perlu refleksi bersama. Kita lihat misalnya investasi di BAI. BAI itu sudah menginvestasikan nilainya 12 triliun di kiri bawah. Ya, nilai investasi 12 triliun, angkanya tidak main-main. Tapi dampak untuk daerah, penerimaan daerah itu cuma 24 miliar. Gitu loh. Dikemanakan tuh uangnya? Ya kan, apakah kita lebih banyak bayar ke ekspor di Cina tadi, kembali lagi, bukan ke daerah. Ketika Mempawah memberikan tanahnya, membebaskan, difasilitasi, tetapi tidak lagi kembali, bagaimana mungkin daerahnya bisa maju? Kecuali BAI sudah bayar tapi dikorup. Nah, itu soal lain. Ya, ini kita perlu buka. Analisis saya berdasarkan angka-angka ini aneh. 2020-2023 cuma 24 miliar. Nah, kemudian kita lihat di sini penyerapan tenaga kerja. 183, Kalbar 218, luar Kalbar 149. Ini belum termasuk yang dari Tiongkok, ya. Ini baru Indonesia punya. Ini harus diketahui oleh pemerintah daerah, sharing information. Itulah risk management yang sifatnya nasional. Jadi bersama-sama kita pecahkan ini. Ada isu strategis yang sangat penting, pengalaman kita di bawah untuk yang di Ketapang. Jadi smelter di Ketapang itu setelah operasi 1 juta ton per tahun,
terjadi penumpukan ya yang dikatakan sebagai limbah B3-nya, red mood-nya. Sampai sekarang bingung, red mood-nya mau diapakan? Ini belum terjawab di BAI. Ini adalah otoritasnya pemerintah daerah. Jadi segera dituntaskan. Ini seperti apa? Berapa returnnya kepada pemerintah daerah? Apakah akan diolah menjadi bata? Atau memang ada mekanisme lain? Karena salah satu B3 ini saya tahu ini masih black market di Indonesia. Kalau sekarang kita masih di awal, maka kita bisa menyelesaikan ini sejak awal. Begitu operasi BAI, red mood-nya juga bisa kita putuskan mau diapakan, berapa bagi hasilnya ke daerah. Jadi bukan soal pembangunan smelternya saja Bapak Ibu sekalian, tetapi ini sangat berat. Oke. Kemudian jelas pengelolaan air bersih. Kenapa kita nggak melakukan mekanisme KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, di mana managed by PDAM, by Perumdam. Instalasi dibangun oleh perusahaan smelternya, gitu kan? Billingnya dikelola oleh ya Perumdam. Kalau kita ribut terus tentang PDAM di Kalbar ini nggak punya duit, mau cari duit dari mana? Uang PAD kita sudah habis, gitu kan? Kita sudah berhasil membangun rumah sakitnya Pak Sianipa, sehingga BAI tidak perlu lagi bikin rumah sakit. Pastikan bahwa setiap yang sakit menggunakan rumah sakitnya membawa rumah sakitnya Pak Sianipa, supaya return lagi, supaya PAD-nya meningkat, gitu loh. Dan kita harus sharing sekarang. Karena bagaimanapun penanggung jawab wilayahnya adalah bapak-bapak sekalian. Kemudian kalau kita lihat isu-isu yang berkembang, tentu di Pelindo adalah yang paling penting tadi. Bagaimana sinergitas dengan BUMD? Instalasi juga sama air bersih, kata sudah ada. Ya kan? Apakah dia menjadi anak perusahaan bersama nanti investasinya? Karena tenen-tenennya akan pakai air itu, tidak mungkin lah Pelindo tuh bikin billing system sendiri nanti. Kalau kita bikin billing system jadi mahal, redundant dengan punyanya si Perumdam, gitu loh. Billing system cukup sekali aja, reuse, gitu loh. Nah, kolaborasi dengan BUMDes UKM terkait pergudangan, supply chain dan aspek supaya isu sosialnya terkendali. Jadi mitigasi risiko sosial sudah dari sekarang, jangan timbul konflik setelah nanti, gitu. Termasuk yang diangkat tadi perizinan pabrik di bidang logistik, ya kan? Jadi potensi di BAI ini kita kasih idea, insight. 1 juta ton per tahun target mereka nanti jualannya, ya, aluminanya. Jadi banyak sekali peluang-peluang peningkatan PDRP, PAD, bagaimana melibatkan mereka untuk menurunkan stunting, tenaga kerja. Karena BPKP itu paradigmnya berubah, internal auditor itu berubah, inspektorat juga harus berubah. Kemarin di desa-desa masih banyak komplain kepala desa, tidak merasakan value daripada inspektorat. Sebagai internal auditor harus bisa menjadi strategic advisor, bukan sekedar mencari-cari kesalahan, ya, bukan hanya mengungkapkan kelemahannya. Itulah gunanya kita memanage risiko, upside risk, ya, dan kemudian kita sama-sama membangun strategi, bahkan sampai dengan rencana aksi, action plan-nya.